Karena meringankan, terdakwa berperilaku sopan juga tidak berbelit-belit dalam kooperatif memberikan keterangan yang telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada pemeriksaan di persidangan. Terdakwa menerangkan selama peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel, terdakwa menggunakan pakaian jenis kaos warna hitam, celana panjang jenis warna biru. Coklat itu atau panjang? Enggak. Terus kemana? Disimpan di rumah, tapi langsung diisi. Kamu waktu itu warna apa? Seingat saya warna abu. Warna abu. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Hari ini tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 kita mendengarkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Danu, sahabat-sahabat AK. Sebelum kita membahas tuntutan tersebut, sahabat-sahabat AK, pidana yang akan dijatuhkan kepada Danu dari JPU, tentunya kita berlandaskan dari dakwaan, yaitu 340, 338, Junto 55. Itu hukuman 340 itu hukuman mati, seumur hidup 20 tahun, K338 ya paling tinggi 15 tahun. Di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan sahabat-sahabat AK dan yang meringankan. Di sana sahabat-sahabat AK di dalam dakwaan tuntutan Danu tersebut tidak ada yang namanya saksi adecat. Kan di situ duduk permasalahannya. Beda dengan Yosef, ada saksi adecat disebutkan, tetapi dalam tanda kutip tidak menjadi pertimbangan JPU. Kan di sana itu nanti dipledoi mungkin dari pihak terdakwa Yosef. Dan kalau kita melihat, kalaulah dibilang terdakwa Danu ini sudah jujur, ya tentunya jujur versi dia. Kan seperti itu. Adakah saksi-saksi kembali misalnya di Pecah Lele dan sebagainya, Danu bersama Yosef? Keterangan saksi atau alat bukti? Ya kalau nggak ada, jujurnya di mana? Ini kan pertanyaannya. Begitu juga sudah kooperatif, kan gitu kan, tidak berbelit-belit. Contoh, bagaimana dikatakan tidak berbelit-belit? Banyak kita mendengarkan pemberitaan di saat pembuktian, misalnya tentang baju Danu. Kan ada yang bilang coklat, ada yang bilang abu-abu, bahkan di dalam tuntutan ini dikatakan warnanya hitam. Bagaimana bisa memahami dikatakan kooperatif tidak berbelit-belit gitu. Belum lagi nanti kalau kita sinkronkan dengan keterangan-keterangan yang lain. Tetapi intinya bagi AK JPU membuat putusan 8 tahun kan gitu tuntutannya ini sudah bagus sahabat-sahabat AK. Karena ada landasan meringankan terutama JC. Pertanyaannya, apakah hakim akan mengabulkan dengan fakta-fakta persidangan? Kan ini kalau tidak dikabulkan berarti bisa hilang yang 8 tahun itu mungkin naik lebih 8 tahun. Kan? Karena tuntutannya walau dia JC 8 tahun. Kan itu yang meringankan nanti akan dipertimbangkan. Benarkah seperti itu? Kedua misalnya dengan keluarga korban sudah minta izin gitu. Ya sekarang saksi-saksi keluarga korban itu benar tidak? Misalnya BAP, Waida dan sebagainya. Di sini ada tanda kutip dalam analisa AK, Yosef sebagai kepala rumah tangga dialah bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap istri dan anaknya. Sudah dianggap tidak keluarga. Karena praduga tidak bersalah itu sudah tidak dipakai. Yosef lah pelakunya. Ini kan luar biasa. Karena di sini adalah masalah keluarga. Bicara keluarga, mungkin kita tidak perlu lagi membahas. Semenjak dia tangga, yang punya keluarga adalah kepala rumah tangga, bukan adik dan sebagainya. Tapi disinilah yang namanya praduga tidak bersalah sudah tidak dipakai. Karena menganggap Yosef adalah pelaku, dianggap dia bukan keluarga. Bagaimana? Apakah Yosef memaafkan Danu? Kan duduk permasalahannya. Nah, inilah sahabat-sahabat yang luar biasa kasus Subang ini. Bahkan ini pemahamannya. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Yaitu dakwaan primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 Junto pasal 55
menjadi justice kolaborator dalam perkara ini. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya hakim pengadilan negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ramdhanu alias Danu bin Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dengan terencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramdhanu alias Danu bin Surono selama 8 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani selama peristiwa pembunuhan terhadap Tuti dan Amel terdakwa penggunaan pakaian jenis kaos warna hitam celana panjang jenis warna biru. Coklat itu atau yang panjang? Enggak. Terus kemana? Disimpan di rumah, tapi langsung dicuci. Kamu waktu itu warna apa? Seingat saya warna abu. Warna abu.